Wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga tetap sehat. Luar biasa, Allahu Akbar. Hari ini kita akan membahas mengenai FPB atau faktor persekutuan terbesar. FPB atau faktor persekutuan terbesar adalah faktor persekutuan bilangan-bilangan yang memiliki nilai yang paling besar. Cara menentukan FPB ada 3. Yang pertama adalah kita menentukan faktor dari masing-masing bilangan, kemudian mencari bilangan yang sama. Yang kedua yaitu dengan menggunakan pohon faktor. Yang ketiga adalah membuat tabel pembagian. Kita langsung masuk ke contoh soal. Ibu mempunyai 16 apel dan 40 jeruk. Ibu akan memasukkan buah-buahan tersebut dalam beberapa kantong plastik. Isi setiap plastik sama. Maka, berapa jumlah plastik terbanyak yang dibutuhkan oleh ibu? Nah, untuk memecahkan permasalahan ini, kita bisa menggunakan FPB. Cara yang pertama, kita mencari faktor dari 16. Masih ingat caranya? Ya, dengan menggunakan tabel pembagian ya. Setelah itu kita tuliskan faktor 16 adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Kemudian kita juga cari faktor dari 40. Setelah membuat tabel pembagian, kita dapatkan bahwa faktor dari 40 adalah 1, 2, 4, 5, 8, dan seterusnya. Kemudian langkah kedua adalah kita lingkari atau tandai angka atau bilangan yang bernilai sama. Di sini ada angka 1, 2, 4, dan 8. Maka berapa nilai yang paling besar? Karena kita mencari FPB, maka kita cari faktor yang paling besar. Dari keempat bilangan ini, yang paling besar adalah angka 8. Maka, jumlah plastik terbanyak yang dibutuhkan oleh ibu adalah 8 buah. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan pohon faktor. Masih ingat caranya? Ya, kita tuliskan dulu. Atau kita ingat-ingat dulu prinsipnya bahwa untuk pohon faktor kita harus membagi dengan angka-angka prima seperti angka 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kita tuliskan di sini angka 16, kemudian kita bagi 2. Ingat, pembaginya harus ditulis ya. Hasilnya pun harus ditulis di sebelah kanan. 16 bagi 2 sama dengan 8. 8 kita bagi 2 lagi. Ingat, ditulis. 8 dibagi 2 hasilnya sama dengan 4. Masih bisa dibagi 2? Ya, kalau masih bisa kita bagi dengan 2 kembali. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. 2 sudah merupakan angka prima. Jadi, sudah selesai. Selanjutnya kita cari faktor dari 40. 40 kita bagi 2. 40 bagi 2 hasilnya adalah 20. 20 kita bagi 2 kembali. Hasilnya adalah 10. 10 masih bisa bagi 2? Ya. Kalau masih bisa, kita bagi 2 lagi. 10 bagi 2 hasilnya sama dengan 5. Karena 5 sudah merupakan bilangan prima, artinya hanya bisa dibagi dengan angka 5 sendiri dan angka 1. Maka, kalau sudah menemukan angka prima, maka faktor-faktor tersebut selesai. Nah, maka kita tuliskan faktorisasi dari 16 dan 40. Faktorisasi dari 16 antara lain ada 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Atau bisa kita tuliskan 2 pangkat 4.
4. Oh, mohon maaf ya, saya menuliskannya di bawah, harusnya di atas ya 4-nya ya. 2 pangkat 4, ada penulisan yang keliru. Kemudian kita tuliskan juga faktorisasi dari 40. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5. Hasilnya adalah 2 pangkat 3 dikali 5. Berbeda dengan KPK, untuk FPB, jika ada angka yang sama, di sini ada 2 pangkat 4 dan 2 pangkat 3. Maka, untuk mencari FPB, kita hanya mencari angka yang sama saja. Jadi, angka yang tidak ada pasangannya, seperti angka 5 di sini, tidak kita tuliskan. Di sini angka yang sama hanya angka 2. Ada 2 pangkat 4 dan 2 pangkat 3. Kita cari yang faktornya paling kecil, yang pangkatnya paling kecil. Berapa? Ya, 2 pangkat 3. Ingat, 2 pangkat 3 karena dari 2 pangkat 4 dan 2 pangkat 3, yang lebih kecil adalah 2 pangkat 3. Maka kita tuliskan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Cara yang ketiga adalah dengan menggunakan pembagian. Nah, kuncinya adalah untuk pembagian ini, hitung bilangan yang bisa membagi kedua bilangan secara habis. Ingat, hitung bilangan yang bisa membagi kedua bilangan. Jadi kalau hanya bisa salah satu saja, berarti itu bukan termasuk contoh dari faktor tersebut. Kita masuk ke dalam contohnya. 16 dan 40 kita bagi 2. 16 bagi 2 hasilnya 8. 40 bagi 2 hasilnya 20. Kita bagi lagi, kita bagi 2. 8 dibagi 2 bisa? Ya, hasilnya 4. 20 dibagi 2 bisa? Bisa. Adalah 10. Kita bagi kembali dengan angka 2. 4 dibagi 2 bisa? Ya, hasilnya adalah 2. 10 bagi 2 hasilnya adalah 5. Apakah bisa kita bagi kembali? Ya, angka 2 memang bisa dibagi 2, tapi angka 5 tidak bisa dibagi 2. Maka, jika ada hal seperti ini, maka pembagiannya dianggap selesai karena angka 16 dan 40 hanya bisa sampai dengan angka 2 dan angka 5 saja. Angka 2 tidak bisa dibagi 5 dan angka 5 tidak bisa dibagi 2. Maka pembagiannya selesai. Setelah itu kita hitung ada berapa angka yang bisa membagi mereka berdua. Ada angka 2 dikali 2 dikali 2. Maka FPB dari 16 dan 40 adalah 8. Seperti itu. Sudah paham semua? Jika sudah paham, Ibu cukupkan dulu ya untuk materi kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.